Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Salma. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Representasi Nilai-nilai Sosial dalam Iklan, Analisis Semiotika Roland Barthes terhadap iklan Gojek versi pesan dari rumah buat kita yang di jalan. Iklan merupakan bagian dari kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa. Tindakannya itu dalam sebuah iklan juga biasanya terkandung sebuah makna dan nilai yang ingin disampaikan oleh pengiklan. Iklan Gojek versi pesan dari rumah buat kita yang di jalan terinspirasi dari cerita seorang mitra Gojek di masa pandemi yang sangat relate dengan kondisi masyarakat saat ini. Melalui iklan ini, Gojek sebagai salah satu perusahaan yang memimpin revolusi industri transportasi ojek online di Indonesia menghadirkan nilai-nilai sosial dalam setiap scene-nya yang mengajak para penumpang dan mitra driver agar selalu mematuhi protokol kesehatan demi menjaga keluarga yang menunggu di rumah. Kemudian fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu bagaimana representasi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam iklan Gojek versi pesan dari rumah buat kita yang di jalan. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana representasi nilai sosial yang terdapat dalam iklan Gojek versi pesan dari rumah buat kita yang di jalan. Kemudian terdapat manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan pengembangan dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian semiotika. Kemudian manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kemampuan pembaca dalam menganalisis sebuah makna dan nilai yang terdapat dalam sebuah iklan. Kemudian penelitian terdahulu. Ini merupakan 5 penelitian sebelumnya yang saya jadikan referensi dalam membangun penelitian saya. Kemudian terdapat 3 konsep penelitian, yaitu konsep iklan, konsep semiotika Roland Barthes, dan konsep nilai-nilai sosial. Variabel merupakan segala sesuatu yang dapat mengambil nilai yang berbeda. Nilai-nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama, pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Variabel dalam penelitian ini yaitu representasi nilai-nilai sosial. Paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis yang meyakini bahwa realitas merupakan hasil dari sebuah konstruksi mental dari pengalaman di kehidupan sosial. Realitas juga dianggap sebagai hasil penafsiran oleh individu dalam melihat dunia. Paradigma konstruktivisme dalam penelitian ini digunakan untuk melihat nilai-nilai sosial yang ditampilkan melalui berbagai tanda dan bahasa melalui pengamatan terhadap pelaku sosial dalam iklan Gojek versi pesan dari rumah buat kita yang di jalan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Kemudian, objek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu gambar dan audio yang ditampilkan dalam iklan bentuk komunikasi visual, yaitu iklan Gojek versi pesan dari rumah buat kita yang di jalan dengan durasi 1 menit 44 detik. Kemudian yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu iklan Gojek versi pesan dari rumah buat kita yang di jalan yang di dalamnya terkandung muatan nilai-nilai sosial. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi dokumen atau dokumen review dengan mencari, menyimpan, dan meneliti dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian studi kepustakaan yaitu mencari informasi serta mengumpulkan data dengan literatur dan membaca sumber bacaan yang relevan dengan penelitian. Kemudian terdapat 3 sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, dan data dokumenter. Kemudian teknik analisis data. Alasan peneliti menggunakan teknik analisis semiotika Roland Barthes yaitu karena peneliti ingin memahami makna melalui yang pertama pesan linguistik, yang kedua pesan ikonik yang tidak terkodekan, dan yang ketiga pesan ikonik yang terkodekan. Selanjutnya, coding merupakan kegiatan mengelompokkan bagian data yang kemudian digabung dengan beberapa jenis sistem pengambilan data. Coding terbagi menjadi 3 tahap menurut Newman, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding.
Selanjutnya, keabsahan data. Uji keabsahan data meliputi 4 tahap, yaitu uji kredibilitas, pengujian transferability, kemudian pengujian dependability, dan pengujian confirmability. Selanjutnya yaitu strategi penelitian. Yang pertama yaitu peneliti melakukan identifikasi terhadap iklan Gojek. Kemudian peneliti memilah tiap scene yang terdiri dari beberapa gambar yang berbeda. Scene tersebut kemudian diidentifikasi secara eksplisit makna yang terdapat dalam iklan tersebut. Kemudian peneliti melakukan analisis data dengan melakukan pemaknaan tahap pertama yaitu denotasi. Dilanjut dengan melakukan pemaknaan tahap kedua yaitu konotasi. Kemudian peneliti menghubungkan tanda dengan konteks nilai-nilai sosial yang terdapat di masyarakat. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis terhadap data yang diperoleh untuk mengetahui mitos atau makna yang melekat di masyarakat dan menjadi sebuah budaya. Kemudian peneliti mengidentifikasi pesan yang mengandung konteks nilai-nilai sosial dan dihubungkan dengan fenomena yang ada di masyarakat. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil penelitian, kemudian peneliti melakukan interpretasi terhadap hasil penelitian serta data-data yang mendukung penelitian, dan yang terakhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah didapatkan. Analisis data scene pertama. Scene awal iklan dimulai dengan menampilkan seorang anak perempuan yang berada di balik jendela yang sedang menatap ke arah luar. Kemudian datang sebuah mobil berwarna abu-abu yang berhenti tepat di depan pagar rumahnya. Pengendara mobil tersebut merupakan ayahnya yang baru saja pulang bekerja. Kemudian analisis data scene kedua yaitu bertempat di sebuah ruang tamu di mana anak perempuan tersebut sedang duduk di sofa sambil memeluk boneka kelincinya. Kemudian ayah yang baru saja pulang bekerja membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Anak tersebut langsung berdiri menghampiri ayahnya dan mengeluarkan kedua tangannya hendak memeluk ayahnya. Namun ayahnya menolak pelukan dari anaknya itu dengan melambaikan tangannya dan segera masuk ke dalam. Kemudian di hari yang berbeda, anak perempuan tersebut mengajak main ayahnya, namun ayahnya kembali menolak untuk bermain bersama anaknya. Kemudian analisis data scene ketiga. Scene ketiga dimulai dengan menampilkan seorang pria paruh baya berbaju putih dan mengenakan masker sedang bekerja sebagai driver gokar yang sedang menunggu orderan penumpang di jalanan. Kemudian analisis data scene keempat. Scene keempat pada iklan ini menceritakan seorang anak perempuan yang hendak tidur bersama ibunya di kamar sambil memeluk bonekanya. Namun ia tidak bisa tidur karena merindukan ayahnya. Selanjutnya analisis data scene kelima yaitu adegan selanjutnya yang diceritakan pada scene ini berlatar tempat di dalam mobil. Scene ini bercerita tentang keseharian seorang driver gokar yang mengantar penumpangnya yang terdiri dari berbagai kalangan dan usia. Kemudian scene ke-7 menceritakan tentang aktivitas seorang driver gokar dalam menjalankan pekerjaannya mengantar penumpang. Driver tersebut mengantarkan penumpang yang berasal dari berbagai kalangan dan usia, mulai dari seorang wanita muda, wanita parubaya, wanita pekerja, hingga pria parubaya. Hal ini dapat dilihat dari gambar-gambar pada scene ke-6. Kemudian pada scene ke-7 menceritakan seorang istri yang memberikan bekal makanan kepada suaminya yang hendak berangkat kerja. Sang istri juga menyampaikan pesan kepada suaminya untuk rutin mengganti maskernya. Kemudian scene ke-8 menampilkan seorang driver yang sedang membawa penumpang dan terdapat teks bertuliskan saling menjaga adalah amanah. Kemudian scene ke-9 yaitu scene terakhir merupakan dimulai dari gambar pada detik ke-87
yang menceritakan seorang anak perempuan yang menunggu ayahnya pulang bekerja hingga tertidur di sofa ruang tamu. Kemudian ayahnya pulang dan melihat anaknya yang tertidur di sofa, langsung menggendong anaknya dan memindahkannya ke tempat tidur dan mencium keningnya. Selanjutnya, pada pembahasan representasi nilai-nilai sosial dalam iklan Gojek versi pesan dari rumah buat kita yang di jalan. Pesan terhadap nilai-nilai sosial yang telah tergambarkan baik melalui audio dan video yang terdapat dalam iklan ini yaitu sebagai berikut. Nilai-nilai sosial yang terkandung dalam scene 1 yaitu nilai kekeluargaan. Hal ini ditunjukkan dengan adegan seorang anak yang menunggu ayahnya pulang bekerja. Kemudian nilai-nilai sosial yang terkandung dalam scene 2 yaitu nilai kekeluargaan yang digambarkan melalui adegan seorang anak yang menunggu ayahnya pulang bekerja di ruang tamu yang menunjukkan besarnya kasih sayang seorang anak tersebut terhadap ayahnya. Kemudian nilai kepedulian digambarkan melalui adegan ayahnya yang menolak pelukan anaknya serta menolak ajakan anaknya untuk bermain bersama. Penolakan tersebut merupakan semata-mata sebagai usaha menjaga jarak dengan anaknya demi melindungi kesehatan anaknya. Yang ketiga yaitu nilai disiplin. Salah satunya digambarkan melalui karakter ayah yang sangat mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, serta rutin membersihkan mobil demi menjaga kesehatan customer dan keluarganya. Kemudian nilai-nilai sosial yang terkandung dalam scene 3 yaitu nilai pengabdian. Hal ini ditunjukkan melalui karakter ayah yang bekerja sebagai driver gokar yang tetap bekerja meskipun di tengah pandemi demi menjalankan tanggung jawabnya dalam menafkahi keluarganya yang merupakan sebuah bentuk pengabdian kepada keluarga. Kemudian nilai-nilai sosial yang terkandung dalam scene 4 yaitu nilai kekeluargaan. Digambarkan melalui karakter anak perempuan yang merindukan momen tidur bersama ayahnya. Kemudian nilai-nilai sosial yang terkandung dalam scene 5. Yang pertama yaitu nilai disiplin. Hal ini digambarkan melalui karakter driver yang mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker serta melakukan verifikasi masker melalui aplikasi Gojek. Yang kedua yaitu nilai kerjasama. Dibuktikan melalui karakter seorang customer pria yang juga menggunakan masker sebagai bentuk kerjasama dalam usaha untuk saling menjaga. Kemudian nilai-nilai sosial yang terkandung dalam scene 6 yaitu nilai disiplin. Hal ini ditunjukkan melalui adegan seorang driver yang sedang membersihkan bagian dalam mobil sebagai bentuk mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yaitu nilai-nilai sosial yang terkandung dalam scene 7. Terdapat nilai kekeluargaan yang digambarkan melalui adegan seorang istri yang selalu menyiapkan bekal makanan kepada suaminya yang hendak berangkat kerja serta tidak lupa mengingatkan suaminya untuk mengganti maskernya secara rutin. Yang kedua yaitu nilai kepedulian, ditunjukkan melalui karakter istri yang sangat peduli dengan anaknya maupun suaminya. Kemudian nilai-nilai sosial yang terkandung dalam scene 8 yaitu nilai kepedulian. Scene ini memunculkan pesan teks yang memberi makna bahwa saling menjaga merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan oleh seluruh individu sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Kemudian nilai-nilai sosial yang terkandung dalam scene 9 yaitu nilai kepedulian. Hal ini tergambarkan melalui adegan di mana seorang ayah memindahkan anaknya yang tertidur di sofa. Kemudian nilai kekeluargaan. Hal ini ditunjukkan melalui tindakan seorang anak yang menunggu ayahnya pulang bekerja hingga tertidur di ruang tamu. Yang ketiga yaitu nilai kebendaan. Hal ini direpresentasikan oleh sebuah boneka kelinci yang selalu dipeluk oleh anak perempuan tersebut. Tindakan tersebut membuktikan bahwa boneka tersebut merupakan benda yang memiliki arti tersendiri baginya. Sekian presentasi saya, terima kasih.